Perkenalkan, nama saya Gifar Alfaris. Perkenalkan, nama saya Gracia Hadruci Pratama. Perkenalkan, nama saya Tiara Rahmawati. Perkenalkan, nama saya Reza Putra Pratama. Di sini kami akan mempresentasikan gejala kuantum tentang radiasi benda hitam. Definisi kuantum menurut Stephen Hawking adalah suatu unit kecil yang gelombangnya bisa memancarkan atau menyerap energi. Bila di kalangan orang awam, kuantum memiliki arti sebuah blok pembangun. Seperti contoh, gravitasi dari graviton, energi listrik muncul karena adanya pelepasan elektron, dan cahaya dibentuk karena adanya foton. Dalam pembahasan fisika, kuantum mempelajari apa yang terjadi ketika sebuah benda dibelah terus-menerus hingga ke tingkat materi yang sangat kecil menggunakan atom partikel akselerator. Fisika kuantum sendiri merupakan ilmu fisika yang membahas tentang gelombang elektromagnetik dengan menghitung kecepatan cahaya 186.000 mil per detik. Teori fisika kuantum muncul karena adanya fenomena-fenomena yang tidak sesuai dengan gagasan fisika klasik. Ahli fisika kuantum memberikan kesimpulan sebagai berikut. Semua benda yang ada di alam semesta ini merupakan molekul-molekul yang terdiri dari atom-atom. Semua benda yang dapat terlihat ini tidak lain adalah energi yang bergetar. Fenomena inilah yang menyebabkan benda seolah-olah nyata, padahal sebenarnya bukan. Benda yang ada di alam semesta ini berasal dari ruang hampa, berupa energi yang tampak dan bergetar. Ilmuwan fisika kuantum menyebutkan bahwa realitas yang nyata tidak lain hanyalah ilusi semata. Ilmuwan fisika kuantum juga sudah membuktikan bahwa suatu benda bisa berada pada dua dimensi yang berbeda dalam waktu yang sama. Ketika roh menguasai tubuh secara sempurna, maka dalam diri tersebut berlaku hukum fisika kuantum, di mana dunia hanyalah vibrasi energi. Seseorang akan menjadi abadi bila bisa melakukan perjalanan dengan kecepatan cahaya. Dan pada kecepatan cahaya pula, masa lalu, masa kini, dan masa depan bisa ada secara bersamaan. Kesadaran kuantum merupakan teori kesadaran di mana semua orang dan segala sesuatu, bahkan di ruang angkasa pun saling berhubungan atau memiliki keterhubungan. Hal ini didasarkan fakta bahwa medan kuantum dapat menjangkau segala sesuatu. Lazan berpendapat bahwa beberapa alam semesta dapat eksis dalam waktu yang bersamaan. Ini artinya orang yang mati dan berpergian dalam terowongan yang sama maka akan berakhir di dunia yang sama dengan yang dihuni dulu, atau bereinkarnasi. Dia juga berpendapat bahwa dunia tidak berakhir ketika tubuh mati. Teori biosentrisme mengatakan bahwa tubuh bisa mati, namun kesadaran akan abadi. Artinya, kematian, kesadaran sama sekali tidak ada. Interaksi antara sesama makhluk hidup akan mempengaruhi segala sesuatu di alam semesta ini. Kemudian, gejala kuantum terdiri dari 1. Radiasi benda hitam, 2. Foton, 3. Efek Compton, 4. Fotolistrik, dan yang terakhir adalah sinar X. Mekanika fisika kuantum merupakan bagian dari teori fisika kuantum dan medan kuantum, dan merupakan salah satu pilar fisika modern. Dasar-dasar teori ini yaitu energi itu tidak kontinu, tetapi berupa paket dan kuanta. Konsep ini bertentangan dengan teori fisika klasik yang meyakinkan bahwa energi itu berkesinambungan. Teori mekanika fisika kuantum berkembang pada masalah radiasi benda hitam oleh Max Planck dari efek fotolistrik yang dibawa oleh Albert Einstein. Dari teori ini muncul aplikasi-aplikasi penting, yakni diode pancaran cahaya, laser, semikonduktor, pencitraan penelitian dan medis, dan magnet superkonduktor. Nah, selanjutnya akan dibahas poin mengenai rumus fisika kuantum. Berikut penjelasan. Rumus fisika kuantum. Dari penemuan Max Planck
Maka diketahui bahwa tiap elemen energi dengan satuan E berbanding lurus dengan frekuensinya. Penulisan matematisnya sebagai E sama dengan Hv, di mana E sebagai energi dengan satuan Joule, H sebagai konstanta planet dengan nilai 6,6x 10 pangkat min 34 Joule, dan V sebagai frekuensi radiasi S min 1. Selanjutnya, dari penemuan efek fotolistrik oleh Albert Einstein menerangkan bahwa cahaya terdiri dari partikel-partikel foton yang energinya sebanding dengan frekuensi cahaya, di mana bila frekuensinya tinggi, maka setiap foton memiliki energi yang tinggi pula, sehingga mampu melepaskan elektron James E. Brady. Hal ini menyebabkan arus meningkat. Maka secara sistematis dapat ditulis sebagai E sama dengan Hv atau E sama dengan C per lambda, di mana E sebagai energi, H sebagai konstanta planet, V sebagai frekuensi radiasi, C sebagai kecepatan cahaya dalam vakum, dan lambda yaitu sebagai panjang gelombang. Nilai beda potensial bergantung pada intensitas cahaya yang diberikan, sehingga energi kinetik maksimum dari efek fotolistrik dapat dituliskan sebagai berikut. E maksimal sama dengan E dikali F0, dengan E sebagai muatan elektron dengan satuan C, dan F0 sebagai potensial henti dengan satuan volt. Sedangkan hubungan antar energi foton, fungsi kerja, dan energi fotolistrik dapat dituliskan sebagai EK sama dengan E dikurangi W, atau EK sama dengan H dikali V, F dikurangi H dikali F0, di mana E sebagai energi foton dengan satuan Joule, F sebagai frekuensi foton dengan satuan Hz, F0 sebagai frekuensi ambang, W sebagai energi ambang elektron atau fungsi kerja dengan satuan Joule. Contoh soal fisika kuantum. Frekuensi ambang dari sebuah logam yakni 4 kali 1014 Hz. Ketika logam dijatuhkan foton, ternyata elektronnya memiliki energi kinetik sebesar 19,86 dikali 10 pangkat min 20 Joule. Maka, berapakah frekuensi foton bila H sama dengan 6,62 dikali 10 pangkat min 34? Diketahui FO sama dengan 4X dikali 1014 Hz, EK sama dengan 19,86 dikali 10 min 20, dan H sama dengan 6,62 dikali 10 pangkat min 34. Maka W0 sama dengan 6,62 dikali 10 pangkat min 34 dikali 4 dikali 1014. W0 sama dengan 26,48 dikali 10 pangkat min 20. Maka hasil WO selanjutnya yaitu E sama dengan HF, H dikali F, maka F sama dengan EK plus WO per H. F sama dengan 19,86 dikali 10 pangkat min 20 ditambah 26,48 dikali 10 pangkat min 20 per 6,62 dikali 10 pangkat min 34. Maka hasilnya adalah F sama dengan 7 dikali 1014 Hz. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.